Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga di awal tahun baru ini kita semakin menikmati sukacita dari Tuhan, makin menikmati kemurahan dari Tuhan, makin menikmati damai sejahtera dari Allah. Pagi yang indah ini kita akan bersama-sama mengawali segala kegiatan kita dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tangan Tuhan sudah menuntun kami untuk memasuki tahun yang baru ini. Jikalau sampai hari ini kami diizinkan Tuhan untuk masih ada di dunia ini, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, makin kami berserah, bersandar pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berseru. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tema renungan pagi hari ini adalah menjaga keseimbangan. Segala sesuatu, kalau tidak ada keseimbangan, maka akan terjadi ketimpangan, ada kepincangan. Dan jika kepincangan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya adalah akan mengalami kerobohan, mengalami yang namanya hancur berkeping-keping berantakan. Di tangan saya, di sebelah kanan, ini ada madu. Di sebelah kiri saya, ada racun. Kalau Bapak, Ibu, dan saya disuruh memilih antara madu dengan racun, pasti kita akan mengambil madunya. Tentu. Mengapa? Karena madu ini berkhasiat untuk menyehatkan badan. Rasanya juga manis, bisa meningkatkan imun kita. Namun racun ini sekalipun kelihatan lembut,
bisa mematikan siapa saja. Jika madu yang saya bawa ini, yang murni, asli ini, dicampur sedikit saja racun yang saya bawa di sebelah kiri, maka rusaklah seluruh khasiat madu ini. Bukan lagi untuk membawa kebaikan bagi tubuh, bukan lagi bisa menjaga kesehatan tubuh, tapi justru ketika madu yang sudah bercampur dengan sedikit racun ini akan merusak seluruh tubuh kita. Itu berarti antara madu dengan racun ini tidak dijumpai keseimbangan sama sekali. Yang satu membangun, yang satu merusak. Apalagi disatukan menjadi satu, makin rusak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada setiap kita supaya kita hidup dengan menjaga keseimbangan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak rusak. Supaya pelayanan kita tidak rusak. Supaya rumah tangga kita tidak rusak. Maka mari belajar menjaga keseimbangan. Dengan cara seperti apa kita harus menjaga keseimbangan? Yang pertama, firman Tuhan memberitahukan kepada Bapak Ibu dan saya, keseimbangan itu bisa dijaga ketika Bapak Ibu dan saya tetap hidup menurut firman Allah. Tidak ada cara lain selain hidup menurut firman Allah. Dalam hubungan apapun, ketika masing-masing kita menjalin relasi, entah itu relasi hubungan suami istri, hubungan rekan sekerja, hubungan apapun, kalau tidak didasari dengan hidup menurut firman Allah, maka rusaklah hubungan itu, rusaklah karya itu, rusaklah keluarga itu, rusaklah pelayanan itu. Mengapa? Tidak ada keseimbangan. Karena dijumpai tidak hidup menurut firman Allah. Firman Allah adalah firman yang hidup. Firman Allah, firman yang menguatkan. Saat Bapak Ibu dan saya menghadapi berbagai macam goncangan dengan hidup menurut firman Allah, maka tidak ada satu perkara jahat apapun sanggup mengalahkan yang namanya kebenaran. Karena apa? Bapak Ibu dan saya sudah hidup menurut firman Allah. Jadi, ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi badai goncangan persoalan, dimanapun kita berada, sepanjang Bapak Ibu dan saya hidup menurut firman Allah, kita akan berdiri tegak kembali. Kita nggak akan roboh berkeping-keping, karena kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Lalu yang kedua, bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya hidup dalam keseimbangan? Yang kedua, ketika Bapak Ibu dan saya belajar, berusaha untuk tidak menyentuh, tidak menjamah, apalagi bersatu dengan yang namanya kenajisan. Itu kata firman Tuhan. Najis berarti kotor. Segala sesuatu yang najis itu bisa membuat Allah muak, bisa membuat Allah meludah. Karena itu adalah kejijikan bagi Allah. Ibu bapak, kenajisan itu apa? Kenajisan itu adalah semua perkataan-perkataan kita, entah yang nampaknya halus atau kasar, tapi endingnya dipakai untuk merusak hubungan, merusak persaudaraan, merusak karya orang lain, merusak nama baik orang lain, merusak karakter orang lain. Perkataan itu seperti racun yang mematikan, tidak kelihatan, tapi kerjanya nyata, kerjanya ampuh untuk membuat rusak. Jadi, mari kita perhatikan bagaimana kita berkata. Kita perhatikan bagaimana kita berpikir. Apakah pikiran kita selalu dipenuhi dengan rekaan-rekaan yang jahat?
hasilnya itu bisa dirasakan. Apakah pikiran kita terisi dengan perkara-perkara yang najis? Itu semua bisa tembus dalam perbuatan kita. Lalu, apa yang tidak boleh kita sentuh berkaitan dengan najis? Perbuatan hidup kita. Kita dilarang keras, jangan menyentuh, jangan menjamah, apalagi menyatu dengan perkara yang memuakkan hati Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya belajar, berusaha, berjuang untuk melawan kenajisan, percayalah, sekuat apapun goncangan yang kita hadapi, kita akan dibuat tegak kembali. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang berkarya. Siapakah lawan kita jika Dia ada di pihak kita? Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa menjaga keseimbangan dalam hidup ini? Dengan cara menyucikan diri. Artinya apa? Membersihkan diri kita. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat dosa, Bapak, Ibu? Tidak ada. Semua orang punya potensi gampang jatuh dalam dosa. Semua orang punya potensi untuk berubah. Kalau berubah ke arah yang lebih baik, itu nggak semudah orang berubah ke arah yang jahat. Jadi, untuk berubah ke arah yang lebih baik, diperlukan perjuangan, diperlukan kemauan, diperlukan komitmen. Apakah Bapak, Ibu, dan saya ditemukan najis di hadapan Tuhan? Mari kita intervensi diri kita. Belajar jujur kepada Tuhan. Belajar jujur kepada diri sendiri. Kalau kita belajar jujur di hadapan Tuhan, ingatlah, belas kasihan Allah itu Tuhan nyatakan bagi kita. Jadi, mari kita belajar menjaga hidup yang penuh keseimbangan. Supaya apa? Kita tidak mudah hancur. Supaya apa? Kita tidak mudah rusak. Supaya apa? Karya kita diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Kiranya di tahun yang baru ini, hidup kita, pelayanan kita makin dalam keseimbangan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, karya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjalani hidup di tahun yang baru ini. Percayalah, ketika Bapak, Ibu, dan saya dijumpai hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, kita akan dimampukan melewati perkara demi perkara dengan tetap seimbang, berdiri tegak, kokoh di dalam penyertaan Tuhan. Salam sehat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menolong kami supaya kami menjaga keseimbangan, supaya kami tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Meskipun ada banyak goncangan dalam hidup kami, entah itu goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan persoalan, namun ketika kami dijumpai hidup seimbang dalam Tuhan, dan dengan tetap hidup seturut firman-Mu, dengan tetap belajar menghindari apa yang najis, dengan belajar mengevaluasi hidup kami, membersihkan hidup kami di hadapan Tuhan, kami percaya belas kasihan-Mu nyata bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon.